kehidupan dalam rencana Tuhan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dia bilang, anak muda mau kaya, jangan mau jadi karyawan atau PNS. Itulah kira-kira inti pemikiran Bahlil yang dinyatakan pada Economic Outlook 2022 oleh HIPMI. Tapi kok banyak ASN yang menjadi sangat kaya, bahkan pamer dan sombong. Itulah yang belakangan ini banyak dipertanyakan. Mudah-mudahan itu bukan karena penyimpangan. Tetapi saudara, menjadi kaya raya memanglah sangatlah menarik. Itu mengartikan kenyamanan, kebanggaan, ketenangan, keamanan, kebanggaan, dan kekuasaan. Masalahnya, karena ingin jadi kaya, inilah yang mendorong banyak orang untuk berlaku curang. Alkitab mencatat beberapa contoh kecurangan dan dampaknya. Pertama adalah contoh Akan. Ketika bangsa Israel segera mengakhiri 40 tahun pengembaraan di padang belantara, mereka mulai masuk ke tanah perjanjian. Mujizat yang sangat dramatis terjadi. Sungai Yordan yang sedang banjir tiba-tiba menjadi kering oleh mujizat Tuhan. Sehingga bangsa itu bisa menyeberangi dengan aman Sungai Yordan. Kemudian mujizat kedua terjadi. Kota Yeriko, kota yang bertembok dan berbenteng sangat tinggi, runtuh dan takluk oleh kuasa Tuhan. Dahsyat. Kemudian ketika mujizat ketiga harusnya terjadi, kuasa Tuhan tiba-tiba sirna. Kota kecil Ai mengalahkan dan membunuh tentara-tentara Israel. Kenapa? Karena ada orang tamak di antara tentara Israel. Seorang yang bernama Akan telah melanggar perintah bahwa mereka tidak boleh mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan dari kota Yeriko yang mereka telah kalahkan sebelumnya. Ahan ceritakan proses ketika ketamakan menguasai dirinya. Dia katakan, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, Hamat. Maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara, ketamakan telah membutakan Ahan terhadap mujizat-mujizat besar Tuhan. Dampak ketamakan Ahan juga telah melumpuhkan seluruh umat Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ahan dan seluruh keluarganya dihukum dan dimusnahkan. Yang kedua adalah Yudas. Yudas memiliki kesempatan yang luar biasa. Menjadi bagian dari 12 orang murid Yesus. Tim inti berdirinya kekristenan. Yudas telah senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Yudas telah senantiasa belajar kebenaran-kebenaran kekal secara langsung dari Yesus. Yudas telah senantiasa melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan Yudas telah diberikan Yesus kemampuan untuk melakukan berbagai-bagai mujizat. Tetapi dinyatakan oleh kitab Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ketamakan telah meredam Yudas dari keindahan kebenaran-kebenaran yang Yesus ucapkan langsung ke telinganya. Ketamakan telah membutakan Yudas dari kebesaran kuasa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan langsung di depan matanya. Dampaknya, Yudas kehilangan damai sejahtera dan memusnahkan hidupnya sendiri. Saudara, Ahan dan Yudas mengizinkan dosa ketamakan melebihi kasih, kuasa, dan keselamatan Kristus.
Saudara, jangan fokuskan hati kepada harta. Jangan pernah. Menjadi kaya tidaklah salah. Kalau itu adalah di dalam kebenaran, bukan di dalam kecurangan. Dan saudara, ayo jadilah kaya. Khususnya kaya di dalam kasih, kuasa, kebenaran, dan di dalam keselamatan, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu keren.